Indonesia merupakan negara kepulauan yang berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, jumlah pulau di Indonesia sebanyak 17.504. Banyaknya pulau-pulau tersebut tidak terlepas dari gerakan lempeng-lempeng yang sangat aktif sepanjang Sabang sampai Merauke. Akibat dari pergerakan lempeng-lempeng aktif ini, Indonesia termasuk salah satu negara yang paling rentan terhadap terjadinya bencana gunung api, gempa, tsunami. Kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana perlu ditingkatkan untuk menyamakan persepsi penanggulangan bencana. Selain itu, perlu adanya kolaborasi dari berbagai negara dalam upaya penanggulangan bencana tersebut. Untuk itu, Indonesia akan menjadi tuan rumah latihan penanggulangan bencana dalam kerangka Asian Regional Forum (ARF). ARF itu adalah Asian Regional Forum, jadi forum masyarakat regional ASEAN yang mendukung dari ARF ini, yang komit untuk mendukung, yaitu dari Amerika, kemudian Australia, dan juga dari Uni Eropa. Untuk tahun ini kita dipercaya untuk melaksanakan suatu latihan bersama, latihan gabungan, khususnya terkait dengan penanganan bencana. Merasa monitor. Japan is a co-host with Indonesia. Of course, Indonesia hosts this AF Direct in Manado, but Japan cooperates with Indonesia to effectively conduct this AF Directs with other AF members. Pertemuan kali ini adalah pertemuan perencanaan awal. Di sini kita mengharapkan semua negara-negara ARF itu akan menyampaikan kira-kira apa komitmennya untuk latihan tersebut. Dan di sini juga akan dikembangkan skenario latihan itu tersebut. Skenario bencana yang dirancang untuk latihan ini bahwa telah terjadi bencana gempa bumi dengan kekuatan 7,5 skala Richter selama 56 detik. Titik lokasi kejadian 25 km sebelah barat kota Manado pada kedalaman 20 km. Kurang lebih 12 menit setelah gempa, maka terjadilah tsunami. Walaupun kekuatannya tidak terlalu besar dan hanya melanda pesisir pantai dengan radius sekitar 500 sampai dengan 1000 meter dari garis pantai, namun dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana tsunami begitu besar, sehingga mampu melumpuhkan roda perekonomian, jalannya roda pemerintahan, serta pelayanan umum. Seluruh kementerian dan lembaga terkait dikoordinir oleh BNPB untuk melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran data terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh bencana, serta menurunkan tim secara langsung pada hari yang sama.
Berdasarkan skenario tersebut, diharapkan peran serta negara-negara anggota ARF Directs untuk merancang rencana penanganan bencana tersebut. Pelaksanaan site survei yang dilaksanakan selama 2 hari ke semua lokasi yang akan digunakan latihan itu bisa berjalan dengan baik, diikuti oleh 17 peserta atau 17 anggota dari ASEAN Regional Forum yang meninjau lokasi yang ada di kepulauan dan lokasi yang ada di daratan. Lokasi yang ada di kepulauan yaitu Pulau Mantehage, Pulau Bunaken, dan Pulau Siladen. Tempatnya kita ke sini sama tempat jalan yang dibangun. Wilayah Bunaken ini pada umumnya masyarakat yang mendambakan prasarana dan prasarana yang dibangun, yang diantaranya prasarana jalan, ya dibalik itu juga dengan kebutuhan akan air bersih. Bayo. Hujan dia tawar. Ya, for mandi, bacuci, pakai masak. Minum? Kalau minum dikali beli air. Air kan? Iya. I tried one. For engineer, they will fix the road here. This road. Yeah. This road around 1.5 kilometer. This is fresh water, not salty. Dulunya kan orang buat penampung di sana salah. Jadi kalau boleh bor. Di sini kan ada dalam di sini. Cari tampang air. Kasih sini tapi kasih sini. Sini mata air semua ini. Sumber air. Daerah latihan yang berada di pulau utama di Sulawesi Utara, yaitu seperti Kecamatan Wori yang terdiri dari 3 desa. Desa yang pertama itu Desa Wori. Survei ini terutama itu air bersih di jembatan untuk naik melindungi diri ke gunung. Kemudian Desa Minaesa dan Desa Kimabajo.
kami mengusulkan di sini bahwa di Desa Kimabajo ini akan diperbaiki jalan kurang lebih 1 km, kemudian pengadaan air bersih. Jadi nantinya akan ada pengeboran air disalurkan ke rumah-rumah penduduk, kemudian MCK dan juga pelayanan kesehatan. Setelah mereka mengunjungi 3 desa tersebut, mereka akan langsung bergerak menuju ke Desa Maasing, tempat pelaksanaan tsunami drill. Setelah itu menuju ke tempat urban SAR di daerah Bulu Banter. Tujuan dari kita melaksanakan site survei adalah pertama untuk melihat kondisi real dihadapkan dengan bentuk latihan yang akan dilaksanakan di lapangan. Yang kedua adalah untuk mengkoordinasikan dan mensosialisasikan kegiatan kepada masyarakat dan unsur-unsur terkait yang ada di daerah. Kemudian yang ketiga adalah menganalisa kondisi lapangan yang ada dihadapkan kepada pertimbangan-pertimbangan kemungkinan resiko, apa keuntungan dan kerugian dilaksanakan di daerah itu, dan apa antisipasi apabila terjadi sesuatu yang membahayakan. Kumpulan dari hasil-hasil site survei dan rencana manuver yang telah dimiliki dari masing-masing working group ini akan dikompil di staf perencana latihan, bertujuan untuk membuat rencana latihan lebih baik dan lebih siap untuk dilaksanakan pada bulan Maret nanti. Harapan saya, ya mudah-mudahan dengan latihan bersama ini dari masing-masing negara yang ada terlibat di ARF, kita akan memiliki suatu prosedur, memiliki mekanisme yang telah dipahami oleh seluruh negara, dengan harapan apabila suatu ketika terjadi bencana di suatu daerah, tiap-tiap negara sudah tahu mekanisme yang harus mereka lakukan untuk membantu negara yang terkena musibah. Mengharapkan bahwa semua pihak itu siap untuk menghadapi Direx 2011 nanti, dan kita juga dari semua instansi di Indonesia, kita juga sudah siap, sudah tahu kontribusi apa yang akan kita berikan kepada pelatihan besar ini, dan sehingga pada saatnya nanti seluruh personel dan seluruh instansi itu benar-benar sudah bisa tune in, bisa masuk betul-betul ke dalam pelatihan secara baik.